Oke guys, selamat sore kembali ke channel Bang Alung, anak perantau. Oke, sekarang kita sudah sampai di Samarinda. I'm coming Samarinda. Kita sudah sampai di Samarinda. Mungkin di Samarinda ini kita akan mungkin agak istirahat sebentar. Ada juga yang ingin dibeli keperluan untuk di lapangan. Sekalian istirahat sejenak, baru kita setelah istirahat setengah jam berangkat lagi ke ada deh. Oke guys, lagi apa ini sekarang? Lihat kota Samarinda. Mukanya kan kusam. Sementara teman kita yang di belakang tuh asik makan terus. Makan kuaci. Awas, ada kulit-kulitnya termakan juga. Oke, dari tadi dalam perjalanan kita satu pun tidak ada yang tertidur. Sangat-sangat menikmati perjalanan ini dengan makanan-makanan ringan. Kok nggak ada ngantuk ya, Ki? Nggak ada ngantuk? Iya, nggak ada, tapi udah tidur dia kan. Gaya dia, aku nggak bisa tidur di mobil. Tahu dia kalau yang bawa mobil membuatnya nyaman. Kan ada Macam tempat tidurnya ini. Macam di ayun-ayun dia. Kalau nggak pernah ada tempat tidurnya di mana? Godang Pernah di hitam. belakang Bang. Tanya Bang Natal itu. Ini enak dia Bang. Malah kita itu nggak sakit. Enak. Apa yang nggak enak sama mereka? Kau selalu dienakkan lu. Kau selalu dienakan kau aja yang nggak merasa. Jangan ngomong gitu lah. Jangan gila lah, Ki. Lihat guys, Samarinda ini memang sudah dari berapa bulan yang lalu itu, walaupun lockdown, tapi aktivitas di kota Samarindanya itu masih saja seperti biasa. Udah aktif ini Bang. Ya, seperti biasa, seperti tidak ada tidak ada masalah. Mereka selalu aja pun udah beraktivitas. Lagi takut orang corona. Tapi ya bisa dibilang di kota Samarinda ini banyak juga yang sudah positif corona. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur, banyak yang sembuh. Ya insya Allah kota Samarinda, kota mana aja juga di Indonesia ini semua harus bersih dari corona, agar kita bisa beraktivitas, bekerja, sekolah bagi anak-anak yang sekolah, dan senantiasa kita akan selalu tidak merasa ketakutan dikarenakan adanya virus COVID-19. Oke guys, kau fokus aja bawa mobil. Awas. Oh, Asal udah masuk aja ke Panamu lontong. Ini ada perbaikan jalan. Oke, buat teman-teman yang di Facebook, yang kenal maupun tak kenal, jangan lupa buka YouTube atas nama Bang Alung si anak rantau. Lihat situ banyak postingan-postingan
Ya mungkin itu kelihatannya seperti jalan-jalan gitu loh, tapi nyatanya itu di semuanya karena Nggak bahas, tapi kompor, pekerjaan bahas. kita. Nah, setiap harinya kita berjalan ke suatu daerah, ke kota satu, ke kota lain. Ya mungkin itu seperti itu pekerjaannya. Semata-mata itu bukan untuk happy-happy. Itu untuk pekerjaan kita di lapangan. Tuntutan dari perusahaan juga. Nah, jangan lupa ketika melihat videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke. Kalau sudah ditonton, Ngomongin itu deh. terima kasih. Rumah itu masih dibangun. Bosan orang yang mau siaran langsung terus. Itu rumah apa? Kandang babi atau apa itu? Itu makan uang itu, udah di penjara itu Bang Dan. Siapa pula dulu konsumen EXO itu? Iya. Si Aryo. Dekat sini. Ya, kota Samarinda, kotanya besar, Kalian udah keluar deh itu. tapi Dibangun infrastruktur kurang memadai. Bangun lagi. Banyak Udah keluar Bapak itu. gedung-gedung yang masih ini nggak beres, berantakan. Siapa nama Kota Dewan? Bisa dibilang kota sembrautan. Kalau katanya, kalau sudah minum air Mahakam, air sungai Mahakam ini, Masa? kita tidak akan pernah melupakan Kalimantan ini. Ketika kita balik ke kampung, bakalan pasti kepingin lagi untuk balik ke Kalimantan ini. Iya. Karena air sungai Mahakam itu sangat kuat magnetnya, sehingga kita tidak bisa melupakan kota Kalimantan, khususnya kota Kalimantan Timur. I love Kalimantan Timur. Oh Fatima, abang nggak bisa, belum sempat abang ininya ya tim, belum sempat abang mendaftarkan ke Oriflame-nya. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kita gabung di Oriflame. Oke Tima. Cocok kamu itu Bang, gabung di situ Bang Dan. Gimana? Oleh apa tadi? Iya udah dibilang kalau Oriflame itu jual kosmetik. Muka abang kusam. Parfum. Iya, parfum bagus juga. Iya, nantilah. Nanti abang buka sendiri nanti, nggak dari Oriflame nanti. Nah, untuk kebesaran kota Samarinda ini, di sini mereka masih banyak orang sholat. Untuk rumah ibadah khususnya masjid-masjid itu sangat besar-besar sekali. Gereja juga besar sih sebenarnya. Aku dulu pernah kerja di sini Bang. Karena sekarang kita masih ada di pinggiran-pinggiran kota Samarinda. Nah, Kita benar. mau ke pusat kota karena ada sesuatu yang ingin kita beli untuk stok Beras. Stok kerja Indo- kita. Stok Indomie. Stok Indomie enggak, kita nggak pernah makan Indomie lagi. Sudah ada 1 bulan kan nggak ada makan Indomie kan? Makan hiu terus. Nah, satu lagi perlu disampaikan, kota Samarinda ini ketika hujan itu kotanya itu tergenang, benar-benar tergenang air. Karena banyak parit-parit yang ini tersumbat. Nah, pada waktu malam takbiran sampai lebaran kedua mereka itu tidak bisa ikut lebaran. Bahkan tidak ada yang sholat. Ada satu kampung, satu daerah yang tidak mengikuti lebaran dari malam takbiran sampai lebaran ketiga. Karena Karena apa? Karena Lurus. kampung mereka tergenang air. Kiri. Oh enggak. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan Iya, harusnya kiri kan. mudah-mudahan pemerintah Kota Samarinda Apa? memperbaiki Hah? infrastruktur Jembatan itu, yang jembatan. ada di Kota Samarinda agar tidak terkena banjir lagi. Oke guys, kita masuk ke pusat kotanya. Sejenak Bukalah kita itu, akan istirahat Yang setengah mana jam. itu?
Itu Jalan Merdeka kemarin kan tokonya. Iya. Coba tengoklah. Ketik dulu di situ deh. Ada komputer di situ. Udah nggak lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu, walaupun nggak langsung ke Samarinda, nah ketika saya siaran langsung, coba dilihat aktivitas-aktivitas di kota Samarinda ini dengan siaran langsung dari saya ini. Kalau mau tahu lebih banyak lagi, buka channel Bang Alung, si anak rantau. Cinta. Udah janda? Udah bang, lurus aja. Nah, inilah kota Samarinda. Belum bang, masih depan. Iya, sudah ke depannya sudah kota besarnya kan gitu. Ya, tak beda Ini masih dengan Samarinda seberang. kota-kota kita di Sumatera. Cuma bedanya di sini, Oh, jauh. bedanya di sini kota-kotanya itu, gedung-gedungnya itu banyak yang masih bangunannya bahan kayu. Bahan kayu. Ada juga sih yang batu permanen. Lurus aja. Tapi kayu yang mereka gunakan untuk bangunan rumah di sini itu kayu ulin. Kayu ulin itu mungkin katanya kalau kita gunakan, insya Allah katanya sampai kapanpun nggak akan lapuk, nggak akan dimakan rayap. Oke, sedikit lagi kita memasuki kawasan pusat kota. Nah, kita sudah melihat gedung-gedung besar. Nanti di sini saya akan tunjukkan Sungai Mahakam itu bagaimana sih gitu. Jembatan Mahakam itu bagaimana sih gitu. Kalau kita lihat dari jauh memang sepertinya biasa aja. Tapi ketika kita datang dan melewati jembatan Mahakam ini, wow, sangat-sangat megah. Makanya dibilang kalau kita sudah minum air Mahakam, Sungai Mahakam, itu tidak akan bisa melupakan yang namanya kota Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Biar kalian tahu, untuk biaya makan satu harinya di sini itu, sekali makan kita di Medan atau di Sumatera itu, untuk biaya untuk di sini itu 2 kali makan dibanding sama di Medan. 2 kali lipat harga makan kita di Medan tuh. Paling murah di sini makanan itu 30 sampai 40 ribu satu kali makan. Nah, air putih di sini mereka jual 2.000 satu gelas, itu air putih. Kalau jus jeruk yang tidak punya rasa itu sekitar 15.000. Kalau orang Medan di sini jualan, wow, rasanya itu jauh banding dengan orang-orang yang ada di sini. Belah kiri deh ya. Iya. Oke guys, saya nggak bisa kuat-kuat kena AC dingin. Udah menggigil. Oke, kita sudah memasuki jembatan Mahakam. Sangat-sangat. Oke. Nah, ini jembatan mahkotanya. Nah, tuh lihat. Kamu matikan, kamu pulang lagi. Oh, astaga. Apa? Aku kira kamu ini. Nah, tuh jembatan Mahakamnya sangat megah 3 kilo loh. jaraknya ya. Panjang. Nah, itu guys, jembatan di Kalimantan menghubungkan dari jalan 1 ke jalan 2 itu untuk jembatan penyeberangan di Sungai Mahakam. Kalau malam ini semua lampu-lampu yang ada di jembatan ini hidupnya terasa seperti di mana gitu. Di Megah. Amerika. Seperti di Sydney. Ini kan jembatan Sydney kan ada seperti ini. Nah, jembatan Sydney itu gedung Sydney, kota Sydney, kok jembatan Sydney. Ini sangat megah kalau kita lihat di malam hari. Nah, itu Sungai Mahakam.
Nah, itulah Sungai Mahakamnya. Konon katanya Sungai Mahakam itu sangat banyak sekali buaya. Tapi ada waktu-waktunya, ada masa-masa dia akan datang dan dia juga pergi dengan sendirinya. Tapi setiap tahunnya pasti ada korban yang mati karena dimangsa oleh buaya. Tapi ingat, bukan buaya darat. Buaya darat ada yang bawa mobil. Dari kejauhan kita lihat rumah-rumah. Nah ini di atas bukit sih sebenarnya gitu. Makanya dilihat, kita bisa ngelihat tuh bangunan-bangunan rumah yang dari atasnya itu sangat kecil-kecil sekali. Tuh. Nah kita sudah mulai menurun, sudah habis melewati jembatan Mahakamnya. Nah di sini kita mau ke salah satu toko yang kita mau cari ada sesuatu barang yang kita butuhkan untuk kerja besok ya. Ya mungkin sebagian teman-teman yang kenal saya pasti tahu apa yang saya mau beli di situ kan gitu. Yang penting bukan untuk kita pribadi, tapi untuk keperluan di lapangan. Oke guys, ini sudah melewati Sungai Mahakam. Nah kita sudah mau memasuki taman kota. Kalau dilihat kesannya kota Samarinda ini seperti saya waktu dulu pernah ke Malaysia, itu hampir sama ya. Karena apa? Karena rumah masyarakatnya itu masih ada yang menggunakan bangunannya itu dengan bahan papan. Nah seperti juga layaknya di Malaysia, seperti itu juga, tak jauh beda. Kita masuk ke kota Samarinda ini dengan bantuan Mbah Google, karena kita belum paham dengan jalan-jalan yang ada di Samarinda ini gitu. Apalagi kita mencari suatu toko yang mana toko itu di tengah-tengah pusat kota. Jadi kita menggunakan Mbah Google untuk mencari alamat toko tersebut. Terus di Jalan Sejati sejauh 1 kilometer. Waktu sudah setengah lima kurang 10. Ya mungkin kita sampai pada tujuan nanti mungkin jam 9 atau jam 10 malam ya guys. Iya, ini masih setengah 5 ini. Kalau Samarinda Bontang cuma berapa? Coba bilang. Ya mudah-mudahan nanti ketika kita menuju ke tujuan kita, yaitu di kota itu, tidak terjadi banjir lagi seperti yang kita kemarin lewat. Kemarin tuh banjir yang sangat besar. Nah sekarang mudah-mudahan jangan ada lagi hujan, agar jalan-jalan itu tidak banjir, sehingga tidak ada kemacetan seperti yang kemarin waktu kita jalan pertama. Nah ini kita dari pinggiran-pinggiran kotanya guys. Cinta. Kota Samarinda ini masa lockdown kemarin pun ya tetap ramai. Nggak lockdown ya makin ramai. Ya masih lockdown kemarin kan ramai dulu kan Ki. Makanya lockdown tapi Samarinda aktivitas seperti biasa. Ramayana tetap buka. Cuma bandara kadang buka kadang tutup. Setelah 200 meter
Oke guys, aku sekarang mulai terasa lapar karena siang tadi tidak makan. Pagi pun gak ada makan kita kan? Iya kan Ki? Iya, enggak ada. Baru terasa lapar dari pagi. Cinta. Nah itu ada salah seorang teman kita yang sudah terkapar kecapean. Entah dia itu kecapean ataupun kekenyangan nggak tahu juga. Apa yang kenyang, lapar. Karena dari tadi sepanjang jalan dia ngunyah terus. Lapar. Mau mamah biak. Belok kanan ke Jalan Sultan Alimuddin. Sudah 4:30. Bang Dan, Wih, masih ada kah Aurelnya di situ? habis sudah. Dia habis. Karena dia nggak mau disisakan karena takut masuk angin. Sayang terbuang. Nah ini sudah sore pukul 4:30, tapi matahari masih mendukung dengan perjalanan kita yang ya mungkin yang masih jauh lagi. Semoga dengan cuaca yang seperti ini kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat, tidak ada hujan apa. Tetap di Jalan Sultan Alimuddin sejauh 1,5 kilometer. Kita masuk kampung-kampung guys untuk menuju kota ke toko yang kita mau tuju. Biar jalannya ini singkat tapi kayaknya padat ini. Kota Samarinda itu hampir sama seperti kota Pematang Siantar itu. Nah, banyak bukit-bukit, jalan-jalan yang tanjakan. Karena kan kota Siantar gitu, ada tinggi, dataran tingginya, dataran rendah. Sama seperti itu. Maka kalau kita tinggal di kota Samarinda ini, kalau bisa cari yang tanahnya yang agak lebih tinggi biar nggak kena banjir. Satu kebiasaan di sini di Kalimantan ini, ya orang-orangnya senang mewarnai rambut. Nah, pada umumnya itu orang Dayak dan orang Timor. Begitu juga dengan orang Sulawesi. Nah, kalau ini teman saya ini orang Medan juga, tapi dia pengen seperti orang Dayak, ngecat rambut. Tadi malam dia keribu. Dia ke salon untuk mengkeribukan rambutnya biar seperti orang Papua. Tapi nggak cocok. Aku beres. Ke ini aja, ke Indomaret kan. Oke guys, itu ada jual buah-buahan, buah duku. Tapi mahal dukunya 30.000 1 kilo. Itu musola. Setelah 150 meter, bergabung ke Jalan Oto Iskandar Dinata. Jangan sampai mati. Nah, itu salah satu ini orang asli dari Kalimantan nih. Suku Kutai. Lihat itu rambutnya sangat berwarna. Nah, itulah kebiasaan dari orang Kalimantan asli, mewarnai rambut. Sebelah mana Ki? Hah? Mana ya? Mana nih? Nah, duduk lagi. Hah? Kiri. Terus saja Terus berarti ini. aja kiri ini dia belum ada ngomong. Ininya Belum ada ngomong apa. Juga ini nih. Ini kita dari belakang ini. Iya, Harusnya tadi dari lebih dekat sih dari depan kan. Terus sejauh 1 kilometer. Oke, ini ada Oreo-nya lagi, Ki. Abang pikir udah habis. Nah, ini sangat ramai. Ramai sekali. Ya mungkin mereka itu pulang dari kerja kali ya. Ini toko buah, pajak buah.
kalau di Kalimantan ini buah yang murah itu ini buah apa Ki? Ada. Bukan. Buah yang murah di sini apa? Oh, buah naga. Buah naga di sini bisa kebakaran ya. Bisa mencapai 1 kilonya itu 5.000. 1 kilo 5.000 di sini buah naga. Kalau itu lagi murah-murahnya bisa 3.000. Nah, paling mahal di sini buah naga itu harga 15.000 1 kilo. Kalau lagi nggak musim 15.000. Kalau tempat kita di Medan mahal 30-an. Ini lumayan ramai jalannya, sempit. Agak sedikit macet. Karena orang-orang tambang pulang yang memilih jalan dari belakang agar tidak kena macet. Perjalanan cukup menyenangkan ya, walaupun sedikit ada rasa lelah karena dari pagi kita sudah melakukan perjalanan sampai sekarang juga sudah pukul jam 4:30, belum juga sampai pada tujuan. Awas jalan sempit. Loh. Mana itu teleponnya lagi gue mau tuh sama lagi ramai udah. Masuk ke sini, setelah stop. Terus kemari deh. Iya, kita nggak bisa langsung, harusnya langsung ke kanan. Nah, di sini kita melewati pusat pasar di Kota Samarinda. Ikan, wow. Nah, segala macam jualan, jenis jualannya ya. Tuh. Terbalik kita ke sana sini. Udah? Nanti lurus kita ke sana baru putar lagi. Udah berapa menit lagi? 10 menit Agak lagi. sedikit macet ya, guys. Wih, bawang dayak. Itu ada bawang dayak. Berapa itu? 75.000 sekilo. Nah, kalau segitu-gitu diikat-ikat gitu paling 10.000 15.000. Gitu ya. Dia kalau apa itu udah dijemur. Ini pusat buah. Mana ini kiri kanan? Lurus dulu nih, apa namanya? Jembatan itu. Gak bisa kita naik Jembatan. jembatan. Gak bisa, Ki. Hah? Perbodain. Ke kiri. Dia nggak bisa langsung, harusnya kita langsung ke kanan sana. Karena dia harusnya kita langsung. Nah, ini aliran Sungai Mahakamnya Terus motor bisa. melewati kota. Cinta. Kenapa tuh, Ki? Ya Allah. Wah. Ada di sini jual anu, Bang. Apa? Ada ini jual apa? Setelah Kerupuk 200 itu, meter, kerupuk belok apa? kanan di jalan Ketap. Makanan yang di sini itu. Nah, ini dia. Kerupuk. Iya, Amplang. apa? Amplang. Ah. Sini gudangnya. Buatannya, enaknya. Kalau pulang kita nanti beli di situ aja. Belok kanan di jalan Ketap. Belok kanan. Udah ini ya, air pasang ya, Dit. Awas. Geser, kalian geser. Sama ya. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Pulau Banda.
belok kanan. Farmers Market. Awas. Oke guys, sedikit lagi kita sampai ke toko yang kita cari. Belok kanan ke Jalan Pulau Banda. Kanan. Mobil yang belakang ini ngikut terus. Iya, dia mau jamret kita itu, begal. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Pangeran Hidayatullah. Kayak tadi malam lah kan. Ada mobil pickup di belakang kan, jam berapa bangun keluar ya. Jadi mampus loh kalau dibegal. Orang gelap kali, sepi hutan-hutan kan. Iya. Kau pernah ke ini? Kau pernah tahu itu Sangkuriman itu? Belum. Ah, belum kan, abang aja baru datang ke situ udah ke Sangkuriman. Karena mau ngambil HP itu. Belok kanan itu tadi kanan. Aku lurus iya bang, lurus lagi sana. Depan sana baru kanan. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita mau ke toko tersebut. Nah, setelah itu kita istirahat sejenak Belok kanan ke Jalan selama Pangeran Hidayatullah. setengah jam kurang lebih. Nah, setelah itu baru kita melakukan perjalanan selanjutnya. Insya Allah sampai ke tujuan dengan selamat. Esa Cipta Harapan School. Wih, keren nih sekolah ini ya. Tuh, sekolah bertaraf internasional. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Jelawat. Jelawat. Dari sana itu. Mutar ke jalan. Ini kah? Hah? Ini kah? Enggak, lewat jembatan. Kan jembatan tadi nih kan? Iya, nggak bisa. Iya, karena perbodan ini, itu. Perbodan itu. Hmm. Harusnya tadi langsung dekat, langsung ke sana. Mutar aja kan? Dia harus- Belok kiri Nah. ke Jalan Jelawat. Ini Sungai Mahakam agak sedikit naik airnya. Iya, Pak. Wih, Pak, sore banyak orang mancing di sini. Mm-mm. Aku pernah mancing sama aku di sini. Mancing keributan, Setan kan. mancing setan. Setan mancing setan. Ya, ya, banyak orang mancing loh. Mm-mm. Itu besar besar itu dapat mancing loh. Mana ada ikannya dapat? Oh iya. Apa nggak dapat pun? Nggak pandai dia. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Birawan. Berharap sih kalau jalan-jalannya seperti ini nggak sampai-sampai tujuan tiba-tiba mau. Enaknya sudah sampai di Medan. Wah, tuh hasilnya sangat indah sih. Cantiknya. Cinta. Masjid sebelahnya musola. Iya. Cuai. Allah Rabbi. Lancar terus. Cinta. Sih mulai bahagia dia. Apakah itu cinta? Nah, di sini daerah Riau Belok kanan juga ke Jalan Birawan. banyak Belok juga kanan, Bang Nakal. mengirim produksi Wih, ada jelangkung di situ anjing. tanamannya
seperti di apa nanas ya, nanas madu yang berasal dari Riau itu banyak juga dikirim di sini. Banyak juga yang ini yang menjual nanas madu, tapi harganya sudah 2 kali Sejauh lipat. 1 kilometer. Banyak orang gila di sini. Kalau di kota-kota besar mah biasa banyak orang gila. Ya tapi di Sangatta sudah ini, udah apa ya? Anak-anak ngamen itu udah mulai ada di lampu merah kan? Iya, ya ada bang. Ngamen. Sebelumnya kan nggak ada itu. Nah oke guys, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa buka channel YouTube saya, Bang Alung si anak rantau. Di situ kita buat cerita, kita ngevlog jalan-jalan yang setiap daerah yang ada di Kalimantan ini. Mungkin sedikit tambah pengetahuan tentang daerah Kalimantan Timur, khususnya daerah Pasir. Ya, oke, kita sudah sampai itu sekitar ada 200 meter ke depan toko yang akan kita cari. Oke, kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang kita tuju. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.